Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Warda. Di sini saya akan menerangkan skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi pada Koperasi Republik Indonesia atau KPRI di SMA Negeri 1 Pasaman. Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut segala suatu kegiatan ekonomi harus bersifat transparansi, terutama di bidang keuangan. Terlebih lagi banyaknya kasus-kasus korupsi yang telah terjadi, sehingga transparansi ini menjadi harus lebih kompleks dan lebih jelas lagi. Penerapan transparansi pada tidak hanya untuk perusahaan ternama saja, tapi bisa juga untuk perusahaan mikro, bahkan untuk koperasi sekalipun harus menerapkan transparansi pada laporan keuangannya. Koperasi Republik Indonesia Negeri 1 Pasaman itu merupakan sebuah badan usaha yang kegiatannya itu seperti unit simpan pinjam dan unit usaha koperasi seperti jual beli kebutuhan siswa, jual beli kebutuhan anggota, pengelolaan kantin, dan lain-lainnya. Sementara itu, KPRI SMA Negeri 1 Pasaman belum menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Menjadi pedoman perusahaan kecil menengah, BPS serta koperasi itu merupakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas, di mana menurut standar ini bentuk laporan keuangan itu harus terdiri dari laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan modal, serta laporan atas catatan keuangan. Nah, sementara KPRI SMA Negeri 1 Pasaman belum sesuai dengan standar ini. Metode penelitian, adapun jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun datanya merupakan data primer dan data sekunder, di mana data primer ini merupakan yang dihasilkan dari wawancara kepada pegawai koperasi, sedangkan data sekundernya merupakan hasil dari laporan-laporan yang sudah ada. Nah, untuk metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Nah, dasar pencatatan pada koperasi SMA Negeri 1 Pasaman menggunakan dasar pencatatan akrual basic, yaitu pencatatan diakui saat adanya transaksi sebesar nilai nominal. Jadi pada saat transaksi tersebut, walaupun kasnya belum diterima, tetapi pendapatannya dicatat pada saat tanggal transaksi tersebut. Begitu pula sebaliknya, begitu pula seperti pengeluaran biaya-biaya atau beban, walaupun kasnya belum diterima, tetapi pencatatan transaksinya dilakukan terlebih dahulu. Sedangkan untuk proses akuntansinya, koperasi SMA Negeri 1 Pasaman ini masih menggunakan manual. Jadi tidak ada siklus akuntansi yang dimulai dari bukti transaksinya, pembuatan jurnal umum, lalu kepada buku besar, laporan neraca hingga kepada laporan keuangan. Nah, di sini peneliti itu memberikan contoh kepada koperasi keuangan SMA Negeri 1 Pasaman dengan memberikan contoh jurnal umum yang dilakukan setiap adanya transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluarannya. Untuk tahap penggolongan itu merupakan tahap pemindahan data dari jurnal umum kepada buku besar untuk mengetahui masing-masing saldo dari akun tersebut. Nah, peneliti menyarankan buku besarnya menggunakan 4 kolom yang dimana terdiri dari nomor, keterangan, rep, debit, kredit beserta saldonya. Untuk kesimpulan beserta sarannya, ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Koperasi Republik Indonesia SMA Negeri 1 Pasaman ini
ini dari dasar pencatatannya menggunakan basic accrual, yaitu transaksi diakui pada saat sebesar nilai nominal. Pada tahap penggolongan tidak membuat buku besar, maupun di tahap pengintisaran dan tahap pelaporan tidak membuat jurnal umum, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan laporan laba rugi serta laporan catatan keuangan. Nah, sehingga Koperasi SMA Negeri 1 Pasaman tersebut belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Nah, untuk sarannya Koperasi SMA Negeri 1 Pasaman tersebut untuk membuat bukti transaksi di setiap catatan setiap adanya transaksi yang terjadi, lalu juga membuat jurnal, membuat buku besar untuk mengetahui setiap saldonya dari masing-masing akun tersebut, lalu juga membuat laporan laba rugi untuk mengetahui besaran untung atau ruginya dari koperasi tersebut. Koperasi SMA Negeri 1 Pasaman tersebut mengetahui besaran laba rugi dari koperasi tersebut, mengetahui catatan keuangan yang terjadi pada satu periode tertentu hingga minimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh bagian keuangan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.